Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Terutama untuk teman-teman kelas 11 SMA dan sederajat dimanapun kalian berada. Kembali lagi dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Husnul Khatimah, dengan NIM 238100007 jurusan Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya masih memiliki semangat yang tinggi untuk belajar pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada video kali ini, kakak ada sebuah pertanyaan menarik yang perlu kita renungkan bersama. Pernahkah teman-teman terlibat dalam sebuah diskusi atau perdebatan, kemudian saat teman-teman mengutarakan pendapat teman-teman malah disanggah karena dianggap kurang meyakinkan? Nah, saat kita mengutarakan pendapat yang lemah, memang sangat rentan untuk disanggah. Oleh karena itu, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai bagaimana menyusun pendapat agar pendapat kita menjadi kuat, kokoh, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui teks argumentasi. Pada pembelajaran kali ini, kita tidak akan membahas mengenai teori-teori yang rumit. Pemahaman materi pada pembelajaran kali ini akan kita bedah melalui sebuah analogi dari benda-benda yang ada di sekitar kita, yaitu meja. Coba teman-teman perhatikan gambar meja ini. Jika papan atasnya diambil, apakah benda tersebut masih berfungsi dan masih bisa disebut sebagai meja? Tentu saja tidak. Bagian papan atas dan lebar dalam sebuah meja dianalogikan sebagai kalimat utama dalam sebuah paragraf. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3 jenis. Jika kalimat utama berada di awal paragraf, maka paragraf tersebut disebut sebagai paragraf deduktif. Jika kalimat utamanya berada di akhir paragraf, maka paragraf tersebut disebut sebagai paragraf induktif. Dan jika terletak di awal serta akhir paragraf, disebut paragraf campuran. Lalu, apa sih yang disebut dengan ide pokok? Ide pokok adalah inti dari kalimat utama. Jika kalimat utamanya dijabarkan terlalu panjang dan lebar, maka ide pokok diambil dari inti kalimat utama tersebut. Dan jika dianalogikan dalam sebuah meja, ide pokok adalah bahan dasar dari kalimat utama atau papan meja. Nah, adapun ciri-ciri ide pokok, yang pertama menjadi inti pembahasan paragraf. Yang kedua, bersifat umum dibandingkan dengan kalimat lainnya. Yang ketiga, dapat berdiri sendiri sebagai pernyataan utama. Dan yang keempat, dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain yang ada dalam paragraf. Sekarang, coba bayangkan jika papan atas sebuah meja itu ada, tetapi kaki-kaki penopangnya itu tidak ada. Baik salah satu ataupun semuanya itu tidak ada. Maka yang terjadi adalah meja tersebut akan ambruk. Nah, dalam sebuah paragraf, kaki-kaki penopang disebut sebagai ide pendukung. Di dalam teks argumentasi, ide pendukung berwujud alasan, data, fakta, atau bukti nyata. Tujuannya adalah agar ide pokok yang kita sampaikan itu tidak mudah disanggah oleh orang lain. Nah, ciri-ciri ide pendukung ada 4. Yang pertama, menjelaskan ide pokok. Yang kedua, bersifat lebih rinci dan lebih spesifik daripada ide pokok. Yang ketiga, tidak dapat berdiri sendiri tanpa ide pokok. Dan yang keempat, berfungsi untuk memperkuat argumen dari penulis.
Sekarang, mari kita mengaplikasikan analogi yang sudah kita pelajari dan bahas ke dalam teks argumentasi berbasis pangan lokal. Coba teman-teman perhatikan teks berikut ini. Dari teks tersebut, kira-kira mana yang termasuk daging singkong atau intinya? Ya, betul sekali. Kalimat utamanya berada di awal paragraf. Jika kalimat utama tersebut diambil gagasan besarnya atau intinya saja, maka akan didapat ide pokoknya, yaitu potensi singkong sebagai pangan alternatif pengganti beras. nah, itulah yang disebut dengan ide pokok. Lalu, di mana letak kaki penopangnya atau akar penopangnya? Betul sekali. Kalimat selanjutnya, Yaitu pada kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan ide pendukung. Kalimat tersebut berfungsi memberikan alasan yang logis dan data pendukung agar gagasan pada kalimat pertama menjadi kuat serta dapat diterima. Lalu untuk kalimat kelima termasuk ke dalam kalimat penegas. luar biasa. Pemahaman teman-teman mengenai ide pokok dan ide pendukung dalam sebuah teks argumentasi telah dikuasai dengan baik pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebagai simpulan pada video pembelajaran kita kali ini, ingatlah jika teks argumentasi bisa dianalogikan sebagai sebuah meja. Bagian papan atasnya disebut sebagai kalimat utama dalam sebuah teks argumentasi. Ide pokoknya adalah bahan dasar dari papan atas, dan ide pendukungnya adalah kaki-kaki penopang meja tersebut. Karena seluruh materi pada video pembelajaran kali ini telah tersampaikan, maka video kali ini kita akhiri sampai di sini. Selamat beristirahat dan semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kali ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.